Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk bermajelis tentang sirah nabawiyah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan dan kita ucapkan untuk baginda Nabi kita yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kita sudah selesai pekan lalu membaca dan mempelajari tentang mu'ahadah ma'al Yahud, ya, atau perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu, ya, ketika Rasulullah SAW baru tiba di Madinah pada peristiwa hijrah. Ya. Nah, dengan ditandatanganinya atau dengan disepakatinya perjanjian itu, maka disebutkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, sarat al-Madinatu wa dawahiha daulatan wifaqiyatan asimatuha al-Madinah wa ra'isuha in sahha hadha at-ta'bir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kalimatun nafidatu was sultanul ghalibu fiha lil muslimin wa bidzalika asbahat al-Madinatu asimatan haqiqiyatan lil Islam wa li tawsi'i mantiqatil amni was salam amada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabaila ukhra fil mustaqbal bimithli hadhihi al-mu'ahadah hasba adh-dhurufi wa sayati dzikruha, kata beliau. Ya. Jadi dengan setelah disepakatinya perjanjian Piagam Madinah, ya, baik isinya itu yang berkaitan dengan internal kaum muslimin atau yang berisi tentang hubungan dengan orang-orang yang non-muslim yang tinggal di Madinah, maka semenjak itulah Madinah dan sekitarnya, beliau mengatakan sarat daulatan, jadi suatu daulah. Daulah itu artinya negara. Ya. Karena seperti yang kita sudah sebutkan sebelumnya, dari poin-poin tentang tentang perjanjian itu memang mencerminkan wujud negara, ya. Karena di situ dijelaskan tentang batas wilayah, kemudian tentang sumber daya alam, tentang sumber daya manusia, tentang kewajiban membela negara dan seterusnya. Ya. Jadi dari situ tergambar bahwa memang Madinah pada zaman Nabi itu jadi daulah, ya, jadi negara yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain, ya, baik itu Romawi ataupun Persia, ya. Dan itulah negara yang pertama di Jazirah Arab ketika itu, karena sebelumnya Jazirah Arab itu tidak ada negara, ya. Yang ada itu cuma suku-suku saja. Jadi masing-masing suku punya pemimpin sendiri. Nah, setelah Nabi itu pindah di Madinah dan membuat Piagam Madinah itu, baru ada negara di
Jazirah Arab. Ya, karena Persia itu bukan Arab. Ya. Persia itu kan bangsa sendiri dia. Ya. Jadi Irak itu dulu masuk Persia. Irak itu masuk Persia. Kalau Syam itu masuk Romawi. Ya. Jadi Baghdad, Basrah itu dulu Persia itu. Tapi setelah Khalifah Umar bin Khattab, nah itu mulai masuk ke dalam wilayah kaum muslimin. Ya. Sampai sekarang. Bahkan Iran, ya, Khurasan, dan seterusnya. Ya, dulu bukan bangsa Arab, bangsa Persia itu sendiri. Bahasanya juga sendiri. Ya. Makanya budayanya juga sendiri. Ya, dan ketika itu bangsa Persia itu penyembah api itu, Zoroaster. Ya, agama mereka namanya Zoroaster. Ya. Bahasa Arabnya Zarathustra. Ya. Kemudian kalau Syam, itu penduduknya beragama Nasrani. Ya. Sebagian Yahudi juga. Bani Israel. Nah kalau Yaman, itu juga Nasrani dulu. Sebagian juga ada Yahudi. Ya. Yaitu Yaman. Ya. Pada zaman sebelum Nabi SAW menjadi Nabi, ya. Ketika kita baca surah Al-Fil, itu berarti kita sudah tahu itu agama Yaman itu adalah agama Nasrani, karena Abraha itu agamanya Nasrani. Ya. Nah, karena itulah jadilah Madinah itu sebagai Madinah dan wilayah sekitarnya sebagai daulah. Dan ibu kotanya adalah Al-Madinah. Yathrib itu ibu kotanya Madinah Al-Munawwarah. Dan pemimpinnya, kalau bisa dibilang begitu kata beliau, pemimpinnya adalah Rasulullah SAW. Sedangkan al-kalimatun nafidah was sultan al-ghalib fiha lil-muslimin. Jadi kekuasaan tertinggi, kemudian undang-undangnya itu dikendalikan oleh kaum muslimin. Ya. Karena itulah jadilah Madinah asimah haqiqiyah lil Islam. Ya. Ibu kota yang hakiki, ya, atau ibu kota yang konkret, ya, untuk Islam. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan dulu Nabi itu tidak membuat negara, nah itu tidak tidak sesuai dengan sejarah. Ya. Walaupun Nabi tidak menyebutnya sebagai daulah, ya. Tidak menyebutnya sebagai daulah. Tetapi dari sisi substansi, nah itu memang daulah. Ya. Memang daulah. Makanya Nabi SAW kemudian ada sabda beliau tentang satakunul khilafatu min ba'di. Maka setelah aku ini, kata Rasulullah SAW, yang memimpin itu namanya khilafah. Arba'ina sanah. Satakunul khilafatu arba'ina sanah. Ya, jadi khilafah itu pada masa Nabi ada berjalan 40 tahun. Kemudian setelah itu al-muluk. Ya, setelah itu ada raja-raja. Baik. Nah, jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memperluas wilayah ini, kata beliau, wali tausi'i mantiqatil amni wassalam, ya, untuk memperluas wilayah keamanan dan keselamatan bagi masyarakat atau rakyat Madinah, maka Nabi SAW terus melakukan hubungan atau melakukan istilahnya sekarang itu apa ya? Diplomasi, ya. Melakukan hubungan diplomasi dengan kabilah-kabilah yang lain dan negara-negara yang lain. Itu sejarahnya begitu nanti. Ya, termasuk nanti beliau mengirimkan surat diplomatik kepada Raja Muqawqis di Mesir, kemudian Raja Romawi di Syam, ya. Kemudian Raja Persia, kemudian Raja Yaman, dan raja-raja yang lain. Itu nanti terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, ya, setelah Sulhul Hudaybiyah. Ya. Jadi
motivasinya sama. Ya. Beliau ingin hidup damai dan berdampingan dengan masyarakat yang ada di sekitar Jazirah Arabia itu. Maka di situ beliau mengatakan, fil mustaqbal bimithli hadhihi al-mu'ahadah hasbal dhurub. Ya. Maka selanjutnya di tahun-tahun yang selanjutnya itu pasca Piagam Madinah ditandatangani, beliau memberikan pandangan kepada kaum muslimin bahwa kita harus melakukan hubungan diplomatik dengan orang-orang yang ada di luar wilayah Madinah. Ya. Maka beliau membuat perjanjian-perjanjian atau muahadah. Ya. Dengan punya karakteristik yang khusus. Ya. Karakteristik yang khusus. Dan beliau juga tahu sejarahnya orang Yahudi itu seperti apa. Ya. Karena selanjutnya beliau mendapatkan informasi-informasi tentang karakteristik orang Yahudi. Ya. Kemudian ketika beliau ke Madinah, beliau saksikan bagaimana orang